ya. Oke, pagi-pagi udah kasihin seger-seger nih Coach John. Yes. Jadi kenapa ya. Di sebuah bisnis itu karyawan itu kalau nggak ada bosnya, kerjanya nggak bisa maksimal. Lebih banyaknya letoy. Gitu. Berarti tim harus diawasin maksudnya gitu ya? Iya, kalau harus diawasi ya kita kan nggak bisa libur Lebaran ya. Oh, iya betul. Ya. Oke, itu sebenarnya pertanyaan yang menarik Pak Brias, karena menurut saya harus dibedah dulu ke belakang. Sebenarnya kenapa tim itu tidak bisa bekerja maksimal tanpa pengawasan, gitu ya. Nah, mungkin bisa dibedah dulu dari SDM-nya, sistemnya, atau cara kerja di dalamnya seperti apa. Gitu. Jadi nggak bisa langsung kita bilang ini orangku malas nih, itu nggak bisa. Karena orang itu kan bekerja sesuai di mana tempat dia ada. Kalau memang posisi di dalamnya semua sudah sistemnya bagus, tanpa diawasi pun sudah jalan. Gitu. Jadi harus di breakdown dulu ke belakang. Startnya dari mana nih? Ya. Breakdownnya dari apa nih? Startnya biasanya kita lihat dulu sebetulnya dari orang-orang tinggi di dalamnya. Boleh dibilang manajernya, atau leadernya, atau bahkan mungkin ownernya. Apakah dia, ini maaf ya agak tajam ya, apakah dia berani mempercayakan sebuah pekerjaan kepada bawahannya. Oke. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Garis besarnya. Gitu. Nah, Coach Joni kan sering nih dapat berapa klien. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah gimana interview ownernya nih. Kan tadi ownernya nih. Ya. Wah, itu kan yang paling berat sebenarnya. Ya. Kalau interview timnya mah Gampang. lebih mudah maksudnya. Ya. Nah, sekarang mengkoreksi owner itu kan tantangan sendiri ya. Betul, Nah, setuju banget. itu masuknya gimana tuh? Ya, biasanya kalau yang saya lakukan, kita seperti gini Pak Frias, ngobrol-ngobrol dulu dan saya menggali sebetulnya pain point dari si owner ini seperti apa. Bukan berarti micromanage itu jelek loh, saya bilang. Karena kadang-kadang dalam fase tertentu, micromanage itu diperlukan untuk membangun sebuah kontrol dan sebuah monitoring sistem dulu di awal. Ketika monitoring sistemnya sudah jalan, dia akan sedikit demi sedikit melepas tanggung jawab itu ke orang yang tepat. Gitu. Nah, biasanya kan di media sosial, pemimpin nggak boleh micromanage, langsung tek-tek-tek, tapi nggak tahu kita di dalamnya seperti apa. Gitu. Nah, tadi kalau dimulai dari pain point dari si owner, biasanya dia akan cerita, aku kok belum bisa menemukan orang yang tepat ya untuk aku pasrahi pekerjaan, atau untuk bertanggung jawab akan sebuah proyek misalkan gitu. Nah, kita gali lagi, oh kenapa nggak bisa ketemu orang yang tepat? Nah, kita masuk lagi, ternyata orang saya nggak punya kompetensi yang mumpuni. Oh, kenapa nggak punya kompetensi yang mumpuni? Oh, ternyata job desk-nya masing-masing belum jelas gitu. Nah, jadi instead of kita langsung menyalahkan tim kita, ternyata tim kita tuh masih nggak punya clarity akan apa yang dia kerjakan di bawah. Misal contoh, kalau kita pengen orang kita bekerja dengan maksimal, kita harus kasih dia tahu, kamu starting point-nya dari sini, saya pengen kamu goal-nya ke sini, dan in the prosesnya jalan, kamu harus lewat 1, 2, 3. Mana aja yang jadi indikator bahwa dia sudah oke atau belum. Gitu. Seperti itu kira-kira gambaran detailnya, Pak Brias. Berarti selain ownernya yang kita selidiki, ya. Selidiki, betul. Berarti yang kedua timnya. Terus yes. habis itu apa yang sudah dilakukan dari bisnis itu selama dia berjalan. Betul. Tadi saya lihat Coach John sampaikan kalau ada mengenai job desk ya. Job desk, betul. Job desk, berarti itu wajib ada di... Paling tidak ada semacam draft lah, depend on ya. Maksudnya dalam arti kalau usaha kecil mungkin job desk-nya nggak terlalu strict banget, karena kadang-kadang kita harus bergerak sana, bergerak sini, agile gitu ya. Tapi kalau sudah company-nya cukup besar, akan bagus kalau setiap orang itu punya atau tahu apa yang menjadi work scope-nya dia atau job desk-nya dia. Terus tadi ada start sama finish-nya. Betul, ya. Nah itu kan kadang di beberapa perusahaan nggak ada. Nggak ada finish-nya maksudnya. Nggak ada finish-nya. Startnya ada tapi finish-nya nggak tahu mau kemana. Nah, malah nambah terus ya, mundur terus. Jadi kebanyakan startnya. Start terus, tapi nggak finish-finish gitu. Ya. Nah, itu gimana itu? Ngakalinnya gimana? Mungkin bisa ditanyakan dulu per satu waktu gitu ya. Sebenarnya ekspektasinya dari owner nih untuk pekerjaan ini apa? Apa yang Anda pengen saya kerjakan dan sebetulnya goal-nya, titik akhirnya itu seperti apa gitu. Nah, namanya pekerjaan kan nggak ada selesainya ya Pak Frias ya, kan kita terus jalan terus. Tapi kalau kita bicara kembali ke tim kita bisa kerja, ada kita atau nggak ada,
Maka kalau kita jelaskan itu di awal akan sangat membantu mereka untuk tidak terlalu diawasi, tidak perlu diawasi banget gitu. Karena kita hanya perlu cek awalnya, checkpoint di akhirnya. Sesekali di tengah-tengah boleh, sesekali untuk checking gitu. Mungkin mingguan atau mungkin 3 harian gitu cara checking ke tim kita bisa. Tadi berarti micromanage itu hanya boleh di awal ya? Nggak boleh selamanya Nggak ya? boleh selamanya. Oke. Di awal untuk ngebangun sistem. Membangun sistem monitoring dan reporting. Setelah micromanage-nya selesai di awal, berapa bulan itu? It depends ya Pak Frias, jadi nggak ada rumus yang baku, tapi biasanya kalau kita sudah ketemu orang yang tepat atau leader atau koordinator yang tepat, itu range like 3 sampai 4-5 bulan lah. Gitu. Jadi ketika kita lihat dia sudah mulai mampu, kita kasih lepas sedikit-sedikit. Dia mulai oke, tanggung jawabnya bagus, kita kasih sedikit-sedikit, kita lepas sedikit-sedikit gitu. Jadi semacam tarik ulur. Nah itu makanya kepiawaian owner atau leader atau manager itu di situ. Jadi manajer itu kan kepanjangan tangannya owner ya. Ya. Nah, dia harus yang lebih tahu sebenarnya orang di bawah saya ini udah siap dilepas apa belum. Atau saya perlu sesekali datang. Atau sesekali saya perlu ngecek gitu. Nah, itu kepiawaiannya si manajernya itu melihat sampai sejauh mana timnya bisa grow gitu. Nah, dari semua masalah itu tadi berarti sebenarnya butuh satu orang di perusahaan dong. Satu yang nyariin orang yang tepat. Yaitu siapa? Apakah ownernya sendiri? Ini kan tadi udah ada masalah nih. Ya. Berarti kan ada orang yang harus nyariin, bentukin timnya, terus nyari gali ownernya itu tadi. Nah, itu siapa tuh yang bisa ngelakuin itu di sebuah perusahaan? Kita bicara perusahaan yang besar atau yang menengah atau kecil? Kita ngomong yang kapasitas menengah ya, menengah ke atas ya. Menengah ke atas ya. Kalau menengah ke atas saya asumsinya sudah ada HR. Nah, HR ini yang jadi penjembatan antara keinginan dari si owner atau perusahaan dengan what happen di lapangannya. Nah, si HR ini mungkin HR manajernya, koordinatornya, supervisornya, dia akan mengecek ke bawah. Talent-talent di bawah ini sebenarnya udah mampu belum diajak ke sana. Nah, dia akan jembatani dua hal ini tadi gitu. Memperpendek gap antara dua ekspektasi ini. Ekspektasinya si owner dengan ekspektasinya karyawan gitu, makin kecil. Nah, HR fungsinya di situ. Makanya saya sekarang sangat concern di area HR karena sepenting itu ternyata HR sebagai ujung tombak dari perkembangan sebuah perusahaan. Kita bicara menengah ke atas ya Pak Frias ya. Oke, kalau seandainya ini banyak UMKM. Nah, kita ngomongnya gimana tuh? Kalau UMKM harus ada HR kan berat ya? Berat. Harus ada HR, harus ada ini. Belum. Solusinya gimana? Betul. Solusinya owner harus turun memang. Dalam fase awal ya, fase awal nurturing atau pembentukan tim, itu owner harus masuk dulu, kemudian sampai titik dia menemukan seseorang yang bisa dipasrai dulu pekerjaan itu. Nah, sampai titik itu dia dapat, dia mulai setengah-setengah melepaskan. Owner kan nggak harus mikirin teknis terus Pak Frias, harus mulai mikirin perkembangan usahanya seperti apa, terus neraca perusahaannya, mikirin nanti jualannya, marketingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia selalu dibebani dengan tim dan masalah tim detail-detail di bawah, agak berat menurut saya. Tadi saya bilang untuk awal oke, tapi selanjutnya dia tugasnya harus mencari koordinator di bawah gitu. Jadi gini Ko Jon, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Tadi kan kita ngomong HR dan lain-lain. Nah, UMKM di Solo ini kan memang banyak sekali ya, banyak kreatif dan lain-lain. Dia nggak punya kemampuan untuk sewa HR atau mendapatkan fasilitas itu, bayar fasilitas itu. Ya, betul. Solusinya gimana? Sebagai owner yang tidak mampu, secara UMKM-nya nggak mampu, kemudian mungkin dia bisa salah aja, cari orang salah terus sehingga bisnisnya gagal terus. Berarti solusinya kita bicara UMKM dengan skala mungkin karyawan 10, 15, 20 orang gitu loh ya. Di bawah itu mungkin. Bahkan bisa di bawah itu. Di bawah itu ya. Oke, kita bicara untuk UMKM dengan skala 10 sampai 15 orang begitu. UMKM kecil ya Pak? Iya, kecil. Nah, mungkin di bawah itu juga ya. Di bawah. Nah, saya setuju bahwa goal dari UMKM skala kecil adalah untuk profit dulu. Karena sustainable dari sebuah perusahaan kan tentu cash flow ya. Nah, kalau dia langsung hire HR tentunya akan tinggi cost-nya. Jadi yang saya sarankan adalah carilah orang di bawah koordinator yang punya sifat opposite dengan wataknya dia. Misalkan kalau bosnya atau ownernya orangnya dominan, keras, kaku, saklek gitu ya,
carilah orang di bawah yang menurut dia kebalikannya, sama orang bisa baik, masuknya halus, dan punya rasa menggather tim itu dengan enak gitu. Karena itu akan membantu dia di area-area yang dia lemah. Kebalikannya, ada business owner juga terlalu soft, people person banget, gampang disetir bawahan. Maka carilah orang atau koordinator tangan kanannya itu yang sifatnya keras, dominan, harus berani bilang enggak sama timnya gitu. Jadi itu akan saling melengkapi banget gitu. Itu tipsnya dari saya. Tapi pasti bentrok ya berarti. Kan berlawanan nih nah karakternya. Itu betul, berlawanan. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Nah, makanya dari business owner harus punya mindset bahwa orang yang dia kasih pemenang tangan kanan itu bukan orang yang akan merongrong dia, tapi melengkapi. Gitu. Jadi nggak semua orang itu, atau nggak semua business owner itu bukan sempurna ya, to be honest ya. Dan dia perlu dibantu di area yang dia kurang. Nah, orang ini yang akan bantu dia gitu. Kalau mindsetnya gitu, enak banget sih. Jadi melengkapi ya? Melengkapi. Jadi tidak harus cocok ya? Dalam hal tertentu nggak harus cocok. Tapi yang penting goalnya sama. Sama, goalnya sama. Goalnya sama. Intinya ada dua nih. Ya. Kalau secara bisnisnya skalanya besar. Bisa bayar, cari HR. Jadi nggak kesulitan ownernya. Kalau skalanya kecil, cari musuh. Yes, pelengkap. Musuh. Yang melengkapi. Iya, kadang dia carinya kawan. Yang sekarakter. Biasanya owner cari yang cocok sama dia, bukan yang melengkapi. Mungkin dua itu ya? Ya. Berarti next kita harus bahas apa lagi nih? Tentu area people development ini kan nggak pernah berhenti ya Pak Trias. Jadi akan selalu dinamis terus. Tergantung kita seberapa jauh mau menggali dan menumbuhkan tim di bawah kita. Mungkin next kita bisa bicara lebih detail ke arah sana gitu mungkin. Siap. Oke. Nanti sampai ketemu di episode berikutnya. Yes. Siap. Terima kasih. Oke. Thank you, Ko. Thank you.